Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman pencinta anggur impor dimanapun teman-teman berada. Jadi teman-teman, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya ingin membagi tips sedikit buat teman-teman yang baru menanam anggur, yang mana tips yang ingin saya berikan di sini yaitu tentang bagaimana cara agar beri buah anggur ini bisa besar sampai nanti ketika panen buah berinya itu berbentuk besar-besar. Nah, jadi di sini saya ingin membagi tips buat teman-teman sedikit apa yang saya lakukan agar beri ini bisa menjadi lebih besar. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa cara dimana agar dari buah anggur ini bisa besar. Yang pertama itu dengan pengaplikasian ZPT atau sering disebut dengan GE. Nah, jadi di Indonesia ini mereka menggunakan jenis GE Gibro Mr. G untuk membesarkan beri anggur. Tapi untuk menggunakan GE itu kita harus benar-benar mengetahui bagaimana dosis yang tepat dalam pengaplikasiannya, bertujuan agar nanti beri-beri ini ataupun bunga-bunga anggur ini tidak mengalami kerontokan ataupun angus kosong disebabkan karena dosis GE yang terlalu tinggi. Nah, jadi tips yang ingin saya berikan kepada teman-teman ini tips yang aman tanpa ada efek sampingnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir apa yang terjadi terhadap beri anggur teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini ada buah anggur jenis Gosvi. Ini bukan hasil daripada saya pruning, tapi hasil dari potes pucuk. Nah, dimana beri-berinya keluar setelah saya melakukan potes pucuk pada bagian ujung. Jadi berinya keluar, ya saya biarkan dikarenakan dompolannya ini lumayan besar-besar yang keluar. Nah, jadi teman-teman, ini belum saya lakukan pruning dikarenakan musim hujan. Saya takut berimbas seperti pohon anggur yang itu. Nah, jadi pohon anggur itu udah saya lakukan pruning di bulan lalu, dimana setelah saya melakukan pruning mengeluarkan banyak bunga, sekitar 40 lebih dompolnya. Kemudian diguyur hujan selama hampir 2 minggu. Jadi kondisi air tanah ini naik mengakibatkan pohon anggur ini bunganya mengalami kerontokan karena terlalu banyak air. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya saya tidak melakukan pruning lagi pada anggur ini. Ini aja daunnya udah pada rontok disebabkan oleh penyakit. Kemudian kadar air tinggi. Ini padahal udah saya antisipasi nih teman-teman. Udah saya antisipasi menggunakan fungi dan insek, namun tidak mampu karena hujannya terlalu deras. Jadi teman-teman, selain faktor daripada pemberian GE, maka faktor yang kedua itu adalah kita melakukan penjarangan bunga ataupun penjarangan beri. Nah, tips ini yang saya berikan ini, penjarangan beri, ini yang sangat aman untuk kita gunakan untuk membentuk beri-beri ini agar menjadi lebih besar. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan ada kerontokan ataupun akan ada keguguran, bahkan hangus. Ini tidak akan hangus. Nah, jadi di sini saya ingin mempraktekkan kepada teman-teman di anggur Gosvi ini. Kebetulan
belum saya melakukan pruning. Jadi teman-teman, langsung aja ya kita praktekkan untuk melakukan penjarangan agar hasil dari anggur ini bisa lebih besar dan maksimal. Oke teman-teman, kita lanjutkan proses penjarangannya. Nah jadi teman-teman, ini meskipun dalam satu tersier mengeluarkan 2 dompol, namun dompolan ini berbeda. Nah jadi sebelah sini buahnya agak jarang, kemudian sebelah sini buahnya agak rapat. Ini belum saya lakukan penjarangan. Meskipun jarang seperti ini, kita tetap melakukan penjarangan kepada beri-beri ini agar nanti hasilnya bisa lebih maksimal. Nah jadi teman-teman, di sini saya akan melakukan penjarangan terlebih dahulu pada beri yang sebelah kiri saya. Nah, jadi teman-teman, kita lihat di sini beri yang agak mengarah ke dalam. Ini seperti ini, meskipun besar kita harus buang dikarenakan nanti dia akan mentok pada tangkai. Nah, jadi dia akan mentok pada tangkai. Kemudian ketika terjadi penyerangan terhadap hama ataupun jamur, dia akan sulit untuk kita basmi. Makanya kita harus membuang sebelum dia terlalu besar. Nah seperti ini. Nah jadi ini juga ada, di baliknya ini juga ada satu tangkai, yang mana tangkai ini bertindih dengan tangkai yang ada di depan. Jadi ini juga kita buang. Kemudian ini juga ada buah yang bertindih, satu besar kemudian satu lagi kecil, kemudian menyilang. Ini juga kita buang. Nah meskipun dia dua-dua. Nah ini juga ada bagian depan seperti ini kita buang juga karena menyentuh tangkai pada bagian anggur yang di depan. Nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Nah jadi kita lihat lagi bagian mana yang mengarah ke dalam, itu tetap harus kita buang supaya di dalam ini tidak terlalu lembab nantinya ketika beri ini udah membesar. Jadi kita pelihara buah anggur yang mengarahnya ke bagian luar. Nah, kemudian yang kecil-kecil tetap harus kita buang teman-teman, supaya nutrisinya ini bisa langsung disalurkan untuk yang lebih besar. Nah jadi seperti ini teman-teman untuk bagian bawahnya. Nah kemudian ini lagi ada mentok ke arah dalam, kita buang. Kemudian ini juga berhimpitan, kemudian ini lebih kecil, kita buang. Nah kemudian ini bertindih, kemudian ini kita buang. Nah jadi teman-teman bisa teman-teman cek aja nanti. Ini bagian ke dalam teman ya. Nah ini kita buang, ini juga kita buang meskipun besar. Nah ini juga kita lakukan pemotongan. Nah seperti ini yang kecil-kecil juga kita buang teman-teman. Tidak perlu memiliki rasa kasihan, nanti lebih kasihan lagi kalau buah ini tidak mau besar. Nutrisi yang kita berikan akan percuma ya. Nah ini bertindih ini teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa pilih nanti yang bertindih ini yang arahnya kemana. Nah jadi kalau saya lebih memilih yang tindihannya ini yang mana ya, yang ini kita buang. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita lanjut lagi ke bagian atas. Ini ada yang kecil-kecil kita buang. Kemudian yang mengarah ke dalam, ini semuanya mengarah ke dalam, jadi kita buang aja. Usahakan teman-teman menggunakan gunting khusus ya, seperti ini. Nah ini gunting khusus, dia ujungnya runcing, jadi enak ketika teman-teman melakukan penjarangannya. Ini teman-teman bisa beli di toko pertanian.
Nah, jadi jika ada buah anggur yang udah terluka ataupun burik, bisa teman-teman buang juga supaya nanti hasilnya bisa lebih mulus-mulus. Nah, jadi teman-teman, penjarangan ini kita lakukan 3 kali, mulai dari berinya masih sebesar kacang hijau yang saya lakukan, kemudian sudah sebesar kacang tanah, dan nanti ketika sudah sebesar kelereng lebih kecil, nah di situ saya akan melakukan sortiran lagi, dimana bentuknya itu akan lebih kelihatan nanti mana yang berhimpitan dan mana yang berinya kurang besar. Nanti kita akan seleksi lagi. Jadi teman-teman, untuk sebelah sini ini udah jelas seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini dia hasilnya setelah kita melakukan penjarangan. Nah, ini ada lagi berhimpitan. Karena nanti kedepannya akan kita lakukan seleksi lagi. Nah, jadi penjarangannya seperti ini udah cukup ini. Nah, jadi teman-teman, kita akan melanjutkan ke samping untuk kita lakukan penjarangan juga. Nah, jadi seperti ini padat banget ya teman-teman, pasti akan merasa kasihan untuk membuangnya, namun kita harus melupakan hal tersebut untuk hasil yang maksimal. Jadi teman-teman lihat aja yang berhimpitan, kemudian yang terlalu kecil, kemudian yang luka ataupun burik, buahnya tidak normal, bengkok atau lain sebagainya, itu teman-teman buang aja, tidak apa-apa. Kalau teman-teman tidak buang sekarang juga boleh, nggak apa-apa, buang semua. Tapi nanti ketika di usianya lebih besar seperti saya bilang tadi, di situ kita melakukan seleksi yang lebih ketat. Nanti akan saya tunjukkan hasilnya agar videonya nggak terlalu lama, jadi kita percepat aja. Hasilnya nanti akan saya tunjukkan. Nah, jadi teman-teman, seperti ini hasilnya setelah saya melakukan penjarangan tahap awal. Nah, ini meskipun masih terlihat banyak, nanti akan kita lakukan penyeleksian tahap kedua, dimana buah-buah yang akan kecil nanti akan kita buang kembali. Nah, seperti ini udah terlihat jarang daripada tadi. Nah, jadi teman-teman, seperti inilah cara saya untuk melakukan penjarangan agar nantinya tidak memiliki resiko seperti kita memberikan GA dan CPPU. Nah, jadi resikonya itu kalau kita salah takaran, maka bunga atau beri ini akan mengalami kegosongan, kerontokan, bahkan setak atau bantet. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman jika memang pengen menggunakan hormon CPPU ataupun GA, silahkan, agar hasilnya bisa lebih puas lagi besarnya. Namun saya ingatkan teman-teman harus benar-benar memahami dosis untuk takaran CPPU ataupun GE nya untuk hasilnya bisa lebih maksimal. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di video saya. Yang baru bergabung silahkan like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Nah, ini lumayan ya tompolannya ini tanpa GE udah segini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawab pertanyaan daripada teman-teman.
Apa yang masih kurang paham nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawab pertanyaan daripada teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.